Sudah lebih dari 2 pekan lalu, ruang publik ramai dengan terbongkarnya aktivitas sebuah rumah produksi film di Srengseng Sawah Jagakarsa, Jakarta Selatan, yang ternyata aktivitas di dalamnya memproduksi ratusan judul film porno. Hasil rilis Direktorat Kriminal Khusus Polda Metro Jaya September 2023 lalu mengungkap bahwa kasus produksi film porno ini akhirnya terbongkar bermula saat pihak kepolisian melakukan patroli rutin cyber dan kemudian menemukan 3 website yang mentransmisikan video porno film dewasa ke publik dengan durasi 1 sampai dengan 1,5 jam. Dengan sistem pembayaran berlangganan, para pelaku ini kemudian berhasil menjalankan industri film porno selama setahun dari tahun 2022. Dari hasil pendalaman dan pengembangan kasus ini, polisi kemudian menetapkan 5 orang tersangka, yakni I yang berperan sebagai sutradara dan pemilik rumah produksi, Jaas sebagai kameramen, AIS editor film, AT sebagai teknisi mesin dan sebagai sekretaris yang juga merangkap menjadi talent. Selain kelima para tersangka yang sudah dilakukan penahanan di Mapolda Metro Jaya, polisi juga melakukan pemeriksaan terhadap 16 pemeran film porno, namun hanya 12 orang yang datang sebagai saksi. Salah satu pemeran yang juga hadir dalam pemeriksaan tersebut adalah Siskai, wanita berusia 25 tahun yang menjadi pemeran utama dalam film yang dibuat rumah produksi kelas bintang berjudul Keramat Tunggak ini. Dalam pengakuannya, Siskai bercerita bagaimana awalnya ia menolak melanjutkan syuting film ini dan kemudian akhirnya luluh saat dipaksa untuk melakukan adegan intim dewasa yang tidak terdapat di dalam naskah. Kalau merasa dijebak sih tidak ya. Bukan dijebak, tapi saya lebih ke dipaksa ketika kita syuting di situ itu sebenarnya kita mengikuti skrip dan naskah, tapi saat kita syuting tuh dipaksa untuk melakukan adegan-adegan yang tidak ada di skrip atau naskah. Saya satu-satunya talent yang tidak ingin lanjut syuting saat itu karena dipaksa untuk beradegan di luar skrip. Tapi karena di surat perjanjian dia menyebutkan bahwasanya ketika ada tuntutan hukum nantinya pihak kedua yaitu saya sebagai talent tidak ikut bertanggung jawab. Jadi tanggung jawab penuh ditanggung oleh pihak pertama, makanya saya percayakan kepada mereka karena yaitu tadi saya diketemukan oleh tim legal atau kuasa hukum dari PH tersebut. Lantas bagaimana bisa film porno yang diproduksi di tengah perumahan warga ini bisa berjalan lancar tanpa adanya kecurigaan oleh siapapun di sekitarnya? Hasil penyelidikan polisi menemukan 3 lokasi tempat berbeda yang dijadikan rumah produksi film porno ini, diantaranya Studio 1 KBB dan Studio kedua KBS atau Karya Bintang Studio, yang keduanya berada di Srengseng Sawah, Jakarta Selatan. Sedangkan lokasi yang ketiga berada di Jati Raya Jati Padang, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Tim Fakta kemudian menelusuri salah satu rumah yang dijadikan tempat diproduksinya film porno ini di daerah Srengseng, Jakarta Selatan. Sebanyak 120 film porno diproduksi di 3 kawasan berbeda di Jakarta Selatan. 2 diantaranya ini ada di Srengseng, Sawah Besar, Jagakarsa, Jakarta Selatan. Kemudian satu lagi ini berlokasi di Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Kita akan lihat langsung seperti apa lokasi dari salah satu ruko begitu ya, tempat pembuatan film porno yang berhasil memproduksi 120 film porno ini. Kita akan temukan faktanya bersama saya, Tiara Hara. Oke, ini adalah lokasi yang diduga atau sempat dilakukan penggerbekan oleh pihak kepolisian sebagai tempat produksi film porno. Kalau saya sedikit gambarkan dari depan, ini sebenarnya terletak di jalan raya ya pemirsa, ya cukup ramai, berhadap-hadapan dengan banyak sekali usaha-usaha kecil di sini. Jadi kalau kita lihat dari depan, ini sebenarnya tidak ada yang mencurigakan dari bangunan ruko ini. Dan di sebelah kanan persis, ini ada toko sembako begitu. Logikanya ini memang banyak sekali orang yang kemudian ini melewati sekitaran ruko ini, tetapi apa yang kemudian ini menyebabkan warga tidak sama sekali curiga dari aktivitas yang berada di dalam ruko ini. Kita sedikit mendekat, tidak ada garis polisi memang, tapi ini tergembok, tidak ada tanda ataupun juga tulisan apapun di sini. Inilah yang kemudian bisa Anda bayangkan menjadi lokasi dari pembuatan 120 film porno yang diinformasikan ini durasinya adalah sekitar 60 hingga 90 menit. Rumah bercat putih yang memiliki 2 lantai ini diketahui menjadi salah satu dari 3 rumah tempat aktivitas produksi film porno.
Berada di kawasan jalan yang ramai dilintasi kendaraan serengseng sawah Jakarta Selatan, tim Fakta menguak pengakuan warga mengenai aktivitas rumah produksi film porno. Yang diketahui warga di sini, di sebelah ini apa sih mungkin usahanya atau yang lagi dibikin di dalam? Bilangnya cuma kantor YouTuber gitu doang, nggak? Hal yang tidak jauh berbeda yang diceritakan oleh Mardi mengenai aktivitas kantor di depan tempat usahanya karena selalu terlihat sepi dan tertutup. Sejak habis lebaran ini kayaknya nggak pernah terbuka di toko. Kalau sebelum lebaran? Sebelum lebaran ada sih, kalau belum puasa ada aktivitas sekali-sekali, seminggu sekali ada. Gitu saya lihat. Ada pernah juga syuting-syuting di pinggir jalan sini gitu. Syuting-syuting di pinggir jalan di mana nih? Berarti kayak wira-wiri di sebelah sini, Ya, di depannya Pak Wardi rumahnya. Sebelah situ sampai ke tokonya itu. Ada berapa orang Pak Wardi kira-kira? Ya kalau orang syuting ya ada beberapa orang ada 10 kira-kira? Nggak sampai? 10 nggak sampai kayaknya deh. Ada 7 apa 5 orang gitu. Itu aja saya lihat sih. Itu walaupun itu sekali seminggu dalam waktu bulan puasa itu cuma sebentar cuma syutingnya. Kalau dari Pak Wardi sendiri melihat ada kecurigaan nggak sih Pak? Kan sebelum lebaran kan katanya masih sempat beraktivitas ya? Kalau menurut pendapat saya sih nggak ada curiga, perasaannya soalnya aktivitasnya di jalan doang kan sini. Pelaku sempat interaksi sama Bapak? Nggak pernah kenal gitu. Terbongkarnya kasus produksi ratusan film porno ini berkat hasil penyelidikan Direktorat Kriminal Khusus Polda Metro Jaya yang melakukan patroli rutin cyber dan akhirnya menemukan 3 website yang berisikan transaksi berlangganan film porno membership secara eksklusif. Dari ungkap kasus yang kita lakukan pada sekira tanggal 21 Juli 2023, kami mendapatkan fakta dari hasil penyelidikan yang kami lakukan oleh tim penyelidik Subdit Cyber di Ditreskrimsus Polda Metro Jaya bahwa ditemukan adanya 3 website yang mentransmisikan, mendistribusikan, atau membuat dapat diaksesnya informasi maupun dokumen elektronik yang bermuatan pelanggaran kesusilaan, termasuk di dalamnya juga pornografi. Dari situ kemudian kita lakukan penyelidikan lebih jauh dan kemudian kita lakukan gelar perkara untuk menaikkan status penyelidikan ke penyidikan dan kemudian kita lakukan upaya paksa penangkapan terhadap tersangka I beserta 4 orang lainnya. Total ada 5 orang tersangka yang kita lakukan penangkapan, 4 diantaranya adalah tersangka pria dan 1 lainnya adalah tersangka wanita. Di mana kelima orang ini merupakan sutradara, produser maupun kru dari rumah produksi yang membuat film-film bergenre dewasa, bermuatan pelanggaran kesusilaan maupun bermuatan pornografi. Dan salah satu tersangka wanita ini, atas nama tersangka E, juga selain berperan sebagai sekretaris dalam rumah produksi dimaksud, juga sebagai talent wanita yang dilibatkan dalam pembuatan film porno dimaksud. Selanjutnya, pada minggu ini kita akan lakukan pemeriksaan, minggu ini dan minggu depan kita akan lakukan pemeriksaan terhadap para ahli. Ada 6 orang ahli yang kita libatkan dalam pemeriksaan ini, dalam penyidikan dugaan tidak pidana terjadi, 2 ahli ITE, 2 ahli pidana, dan 2 ahli di bidang pornografi. Di mana dari 11 talent wanita, 9 orang diantaranya telah memenuhi panggilan penyidik untuk dilakukan pemeriksaan di ruang penyidik Subdit Cyber di Ditreskrimsus Polda Metro Jaya, dan 5 orang talent pria, kelimanya sudah kita lakukan pemeriksaan dan memenuhi panggilan penyidik. 2 talent wanita yang belum hadir sampai saat ini masih kita identifikasi terkait dengan domisili maupun tempat tinggal dari yang bersangkutan. Untuk kemudian nanti akan kita kirimkan kembali surat panggilan ulang kepada yang bersangkutan. Diharapkan 2 minggu ke depan setelah pemeriksaan ahli kita lakukan, kita akan lakukan gelar perkara untuk memberikan kepastian hukum, termasuk di dalamnya adalah gelar perkara penetapan tersangka. Apakah status saksi yang saat ini disandang oleh 9 orang saksi talent wanita yang sudah kita lakukan pemeriksaan, termasuk 5 orang saksi talent pria yang sudah kita lakukan pemeriksaan juga, layak untuk dinaikkan statusnya menjadi tersangka atas minimal 2 alat bukti yang sah. Seperti itu, Pak. Dari keterangan yang didapatkan pihak kepolisian melalui para tersangka, khususnya dari sutradara ya Pak ya, ini cara mereka mencari dan juga mengundang talentnya untuk bermain dalam film porno tersebut ini seperti apa? Jadi dari keterangan yang kita dapatkan dari hasil penyelidikan dan penyidikan yang kita lakukan,
tersangka ini dalam merekrut para talentnya ini, pertama satu didapatkan dari jaringannya. Jaringan mungkin sedikit lebih spesifik Pak, ini jaringan seperti apa? Bisa dikatakan sebagai prostitusi online kah atau bagaimana? Itu yang masih kita dalami. Jadi yang jelas bahwa tersangka I dalam mendapatkan talent ini pertama bersumber dari jaringannya, kemudian yang kedua dari pantauan medsos yang dilakukan oleh tersangka I. Keterangan dari para talent yang sudah diperiksa kemudian ini, mereka mengaku dieksploitasi, kemudian juga merasa bahwa mereka dijebak, ditipu secara legalitas. Ini dari pihak kepolisian menyikapinya seperti apa? Ya, jadi semua keterangan yang diberikan oleh saksi, baik itu saksi talent wanita maupun saksi talent pria dalam keterangan yang diberikan di hadapan penyidik, itu kita hormati, kita hargai. Namun kita juga ada agenda untuk melakukan pemeriksaan terhadap ahli. Jadi dari semua barang bukti yang kita temukan, dari hasil analisa laboratorium forensik cyber yang sudah dilakukan atas semua barang bukti yang kita lakukan penyitaan, termasuk nanti pemeriksaan ahli, itu yang nanti akan kita bawa dalam pelaksanaan gelar perkara untuk memberikan kepastian hukum. Sebenarnya keuntungan yang kemudian ini didapatkan oleh pelaku ini sampai berapa? Mencapai berapa Pak Yo? Untuk sementara ini keuntungan yang didapatkan oleh tersangka I mulai dari bulan April 2022 sampai pada bulan Juli 2023 yang kemudian kita lakukan pengungkapan kasus ini, setidaknya 500 juta rupiah sudah diraup keuntungan oleh tersangka I ini, Mbak. Sebenarnya adegan-adegan yang berada di dalam film tersebut ini betul-betul adegan intim kah? Jadi dari film maupun video yang ditransmisikan, didistribusikan atau membuat dapat diaksesnya informasi maupun dokumen elektronik yang dilakukan oleh tersangka I yang bermuatan pornografi maupun bermuatan pelanggaran kesusilaan ini yang ditransmisikan lewat 3 website, baik Kas Bintang, kemudian Toge Film, kemudian Bosinema, itu yang sudah melalui proses editing. Pak Dir, untuk 120 film tersebut ini memasarkannya seperti apa? Ya, jadi dari fakta penyelidikan maupun penyelidikan yang kita dapatkan bahwa bisnis proses dari dugaan tidak benar terjadi yang dilakukan oleh tersangka I dalam mentransmisikan, mendistribusikan semua informasi maupun dokumen elektronik yang bermuatan pelanggaran kesusilaan maupun pornografi, itu dilakukan dengan cara tersangka ini mempromot lewat akun Twitternya. Jadi mempromot lewat akun Twitternya, dan di situ kemudian dicantumkan paket-paket, pilihan paket berlangganan seperti itu. Jadi mulai dari pilihan paket berlangganan 1 hari itu membayar Rp50.000, kemudian paket berlangganan 1 minggu sebesar Rp150.000, kemudian berlangganan 1 bulan sebesar Rp250.000, dan yang terakhir adalah berlangganan setahun dengan harga atau tarif Rp500.000. Dan itu semua yang tadi dilarikan ke rekening, 3 rekeningnya I tersangka ini tadi ya, yang sudah dijelaskan oleh Pak Dir. Jadi setelah customer maupun kliennya ini membayarkan sejumlah uang dari paket berlangganan yang dipilih, kemudian nanti dari klien ini akan diberikan oleh tersangka I, yaitu ID maupun password yang bisa kemudian mengakses lebih jauh semua konten video yang di-share oleh tersangka I, seperti itu, Mbak. Pak Dir, terima kasih banyak atas waktu dan juga penjelasannya. Terima kasih. Ya. Terima kasih di Reskrim Sus Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Syafri Simanjuntak. Kita temukan fakta lain. Dia kemarin keluar rumah buat ngambil uang, gitu dia ngomong, ibu anaknya main porno ya, itu sakit, digituin di depan.